sebelum kita mulai belajar, tolong dirapikan tempat duduknya, mejanya, supaya kita siap. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Ya. Baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran baru, ya, Bu Nur sedikit akan memberikan motivasi untuk kalian. Yang pertama, kalian harus rajin belajar, rajin masuk, rajin mengerjakan tugas. Kalau kalian ingin menjadi anak yang sukses dalam belajar, kalian harus rajin. Yang kedua, kalian juga harus mempunyai sikap rendah hati. Ya, rendah hati. Kalian harus bersikap ramah, bersikap selalu berbuat baik kepada siapapun. Kira-kira bisa mempunyai sikap rendah hati? Bisa mempunyai sikap rajin? Bisa. Semuanya itu akan mengantarkan kalian ke pintu kesuksesan. Ya, sebelum kita mulai belajar, Bu Nur akan sedikit mengulang pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu pelajaran kita tentang apa ya? Nabi Daud. Kisah keteladanan Nabi Daud. Nabi Daud hidup di zaman raja siapa saja? Raja Talut dan Raja Daud. Siapa raja yang beriman? Talut. Siapa raja yang kafir? Talut. Jalut. Ya. Jadi ada raja yang beriman bernama Raja Talut, raja yang kafir bernama Raja Jalut. Baik. Hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua dari kisah Rasul idolaku. Rasul Allah idolaku. Yang kedua tentang Nabi Sulaiman. Sebelum Bu Nur masuk ke pokok materi, Bu Nur akan memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai adalah setelah atau melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, diharapkan kalian semua satu, dapat menjelaskan sikap keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi nanti setelah kita diskusi, setelah kita tanya jawab, kamu harus bisa menjelaskan siapa itu Nabi Sulaiman. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian diharapkan bisa menemukan sikap terpuji dari Nabi Sulaiman. Apa sikap terpujinya Nabi Sulaiman? Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan mengamati video, kalian diharapkan bisa membuat paparan tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, Bu Nur akan menjelaskan penilaiannya dulu. Yang pertama, kalian akan dinilai sikap kalian saat berdoa tadi. Itu dinamakan dengan penilaian sikap religius. Yang kedua, sikap sosial. Bu Nur akan mengamati kalian, sikap sosial kalian tentang sikap rendah hati. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Nanti ada soal-soal yang akan Bu Nur berikan. Yang ketiga, penilaian pengetahuan ini tes tertulis dan soalnya itu uraian. Yang keempat, penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan, kalian diharapkan bisa menghasilkan satu produk. Jadi melalui nanti setelah kalian diskusi, kalian harus menghasilkan proyek pada hari ini. Ya, itu sistem penilaian kita pada pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya Bu Nur akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya Bu Nur akan memberitahukan bahwa pembelajaran kita hari ini
menggunakan metode PJBL, tapi nanti juga dikombinasikan dengan DBL, yaitu definiensi. Artinya kalian itu nanti disajikan 3 sumber pembelajaran. Ada berupa video, ada berupa narasi, dan ada berupa peta konsep. Nanti kalian boleh memilih mana yang kamu suka untuk dijadikan sumber belajar. Ya, itu teknik pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kalian keluarkan buku dan alat tulis saya. Silakan dibuka pelajaran Rasul Allah adalah idolaku, kisah teladan Nabi Sulaiman. Silakan Bu Nur kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca materi pelajaran tentang Nabi Sulaiman. Sumber pembelajaran. Yang pertama, video tentang Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Itu tadi sumber pembelajaran yang pertama, yaitu video tentang Nabi Sulaiman. Nur sudah share link YouTube-nya di WA grup kelas kalian. Sumber pembelajaran yang kedua yaitu berbentuk narasi. Kalau tadi berbentuk video, yang kedua ini berbentuk narasi. Ya, seperti ini. Berikut kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai seorang raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Itu tadi sumber pembelajaran yang kedua. Yang ketiga adalah berbentuk peta konsep. Jadi dari ketiga sumber pembelajaran ini nanti kalian bisa pilih mau pilih yang mana.
boleh mau pilih video sumber pembelajaran, boleh narasi, boleh peta kons. Ya, sudah mengerti? Oke. Selanjutnya kita ada berapa kelompok? 5. Ya, karena ada 5 kelompok, Bu Nur harapkan ada 2 yang sama dan 1 yang berbeda. Sekarang Bu Nur persilakan kepada kalian semua kelompoknya untuk memilih sumber belajarnya. Siapa yang mau menggunakan sumber belajarnya video? Ya, berarti kelompoknya Nadine dan kelompoknya Gina menggunakan sumber belajarnya video. Siapa yang memilih narasi sumber belajarnya? Kelompok ini dan kelompok ini. Oke, berarti satu kelompok menggunakan peta konsep ya. Oke, jadi kegiatan pembelajaran kita ini menggunakan DBL, diferensiasi, artinya bervariasi dalam segi sumber belajarnya atau konten. Ya, oke. Baik, Bu Nur akan memberikan kertas tugas kepada kalian. Bu Nur sudah bagikan kertas tugasnya. Kalian boleh keluarkan smartphone yang kalian bawa. Kalian bisa buka link YouTube yang sudah Bu Nur share. Baik, setelah kalian diskusi dan mengamati video, kelompok bernalar kritis sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita persilakan untuk kelompok yang maju pertama untuk menampilkan presentasi. Silakan Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah keturunan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi nabi ke Bani Israel makmur. Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Mukjizatnya berupa kemampuan mengerti bahasa binatang, rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Oke, teman-teman coba perhatikan. Ini kelompok 1. Boleh diperlihatkan hasil kerjanya. Nah, ya, ini hasil
proyek yang sudah dibuat oleh kelompok bernalar kritis. Ya, ini hasil produknya. Ini hasil kerja sama mereka, hasil diskusi mereka. Ya, jadi ini bentuk hasil produknya. Oke, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Oke, Bu Nur sedikit menanggapi. Alhamdulillah di kegiatan pembelajaran hari ini kelompok 1 sudah menampilkan hasil kerjasamanya dengan bagus dan hasil paparannya juga bagus. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk penampilan kelompok 1. Coba perlihatkan hasil proyek draftnya. Oke, nah ini hasil proyek dari kelompok 2 kelompok mandiri, ya. Oke, bagus ya, bagus ya. Bu Nur ucapkan terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Oke, terima kasih Bu Nur ucapkan. Ini kelompok laki semua, berarti hebat ya. Proyeknya juga bagus, sangat kreatif ya. Oke, terima kasih. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil presentasi dari semua kelompok. Bu Nur ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah menjadi anak yang hebat, anak yang berani, anak yang percaya diri dalam menampilkan hasil presentasi kalian. Dan hasil proyek kalian juga sangat kreatif. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk hasil kerja kita hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Nur akan menanyakan, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah terbiasa dengan belajar metode atau diskusi dan presentasi. Semoga untuk selanjutnya kalian lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi dalam berdiskusi dan presentasi. Ya, akhirnya Bu Nur simpulkan pelajaran kita hari ini tentang Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu masih keturunan siapa? Masih keturunan Nabi Ibrahim. Apa mukjizat yang terkenal dari Nabi Sulaiman? Mukjizatnya dapat apa? Dapat berbicara atau mengerti bahasa hewan. Sikap terpujinya, apa sikap terpuji yang terkenal dari Nabi Ibrahim? 1, rendah hati. Selain itu, tidak sombong. Terus apa lagi? Tunduk kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup mengerti? Sudah ngerti semua? Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, kalian bisa mengerjakan tugas evaluasi pengetahuan yang ada di LKPD.
Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, masih tentang Rasul adalah idolaku, tentang Nabi Ilyas. Ya. Ini saja pembelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lebih kurangnya Bu Nur mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.